kita bagaimana kita meramu bauran kebijakan tadi antara dari sisi peningkatan untuk konsumsi rumah tangga, tapi di sisi yang lain yang bisa mendorong dari sisi supply-nya untuk industri manufaktur. Nah, untuk konsumsi rumah tangga, kita berharap dengan adanya penurunan PPNBM ini, kita akan mendorong peningkatan daya beli, purchasing power dari masyarakat, karena harganya akan mulai berkurang, terjadi penurunan harga di pasar. Di sisi yang lain, kalau nanti harga mulai berkurang, karena penurunan PPNBM ini akan menurunkan harga, sehingga akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor, dari sisi supply-nya juga produksinya akan kita bisa dorong naik. Kenapa ini penting, Mbak Monica? Kalau kita lihat sepanjang 2020, utilisasi industri yang ada memang mengalami penurunan. Angkanya rata-rata tinggal 61%. Tapi penurunan yang paling parah adalah dialami oleh industri yang terkait dengan kendaraan bermotor. Kalau kita lihat angkanya, industri kendaraan bermotor itu turunnya sudah lebih dari 50%. Kalau kita bandingkan dari kuartal 1 sampai ke kuartal 4 2020 kemarin. Di kuartal 1 utilisasinya masih 80,8%. Di kuartal 4 tinggal 40%. Apalagi di kuartal 2, kuartal 3 sempat menyentuh 30%. Artinya ini yang fokus kita akan besarkan. Nah, karena dengan posisi seperti ini kita berharap share-nya untuk mendorong growth pertumbuhan PDB kita akan menjadi sangat signifikan. Kira-kira itu Mbak Monica, pertimbangannya. Baik, namun Pak, yang menjadi pertanyaan juga, apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah bahwa relaksasi ini diberikan untuk mobil di bawah 1.500 cc? Karena kalau kita lihat dari pangsa pasarnya sendiri, ini kan hanya sekitar 24% dari total penjualan mobil nasional, Pak. Oh ya, jadi Mbak Monica, pada saat kita bicara memberikan insentif, itu pasti harus kita pertimbangkan mana-mana yang memang multiplier efeknya paling besar. Pertama, pertanyaannya, kenapa industri otomotif? Selain share-nya ke BDP yang cukup besar tadi, teman-teman sekalian paham betul, yang namanya industri otomotif ini didukung oleh industri pendukung yang lain. Mulai yang membuat spare part, komponen, sampai ke jok, semuanya. Semua industri pendukung, bahkan dalam satu line produksinya bisa 1.500 lebih industri pendukungnya. Juga dari sisi sektor tenaga kerjanya, yang kurang lebih yang terkait tidak langsung saja bisa di atas 1,5 juta orang. Karena itu industri ini multiplier efeknya besar. Pertanyaannya, kenapa hanya diberikan untuk yang 1.500 cc ke bawah? Kita sebenarnya pertimbangan utama kita pada saat kita bicara memberikan insentif, itu adalah yang bisa mendorong betul industri dalam negeri kita. Nah, kalau kita lihat industri otomotif ini dari berbagai kategori kendaraan yang diproduksi, kita berpatokan mana yang TKDN-nya paling besar. Ya, terkait dengan kandungan dalam negerinya, local content-nya, local purchase-nya. Nah, kalau kita lihat 1.500 cc ke bawah itu untuk yang sedan itu bisa sampai 85%. Yang 4x2 intinya kita cari yang di atas 70%. Karena kalau nanti komponen impornya masih sangat besar, misalkan untuk kendaraan sedan yang cc-nya di atas 3.000 misalkan, karena komponen impornya masih sangat besar, sehingga jangan sampai insentif ini justru akan mendorong malah justru impornya yang akan semakin banyak. Sehingga neraca perdagangan kita akan semakin defisit. Karena kita kasih insentif, yang kita kasih insentif membutuhkan importasi bahan baku yang sangat besar. Karena itu kita pilih yang di bawah 1.500 cc. Pertama adalah terkait dengan TKDN-nya, kandungan dalam negerinya, local content-nya, local purchase-nya, itu harus di atas 70%. Dan yang kedua memang yang kita sasar nanti adalah yang konsumennya middle low. Kalau kita lihat 1.500 cc ke bawah, misalkan katakan ada Avanza di sana dan lain sebagainya. Kita untuk memberikan insentif, kita lihat mana-mana yang kira-kira segmennya share-nya cukup besar, kemudian berpotensi untuk mendorong pembelian, dan di sisi yang lain adalah local content-nya. Sehingga insentif ini dinikmati betul oleh industri dalam negeri, termasuk industri komponen pendukung tadi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.